kabar anak soleh dan soleha? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Hari ini bertemu lagi bersama Miss Tia dalam pembelajaran tematik tema 4, subtema 3, globalisasi. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sekarang kita masuk ke materi IPS, menjelaskan kerjasama ASEAN di bidang iptek, serta bahasa Indonesia, menulis informasi penting dari teks eksplanasi. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui kegiatan mandiri, siswa dapat menjelaskan kegiatan ASEAN di bidang iptek. 2. Melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pusat-pusat penelitian. 3. Melalui kegiatan membaca buku tematik 6D halaman 82-83, siswa dapat mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi. Simaklah materi pembelajaran berikut ini. Kerjasama ASEAN di bidang iptek. Di era globalisasi tidak lepas dari kemajuan teknologi. Dalam bidang pengetahuan dan teknologi, negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam organisasi ASEAN saling melakukan kerjasama. Salah satu bentuk kerjasama ASEAN di bidang iptek adalah dibentuknya ASEAN COS atau Komite Sains dan Teknologi ASEAN yang dibentuk pada tahun 1978. ASEAN COS ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para tenaga ahli ASEAN di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ASEAN COS dibentuk pusat-pusat penelitian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Biotrop atau Pusat Penelitian untuk Biologi di Bogor. Yang kedua, RECSAM atau Pusat Penelitian Pendidikan Ilmu Pengetahuan Matematika di Penang, Malaysia. Ketiga, RILSI atau Pusat Pendidikan Bahasa Inggris di Singapura. Yang keempat, SEARCA atau Lembaga Penelitian dan Pengkajian Pertanian di Los Banos. Ada beberapa faktor pendukung kerjasama ASEAN. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Di sini sumber daya alam yang berbeda akan saling bekerja sama agar dapat memenuhi kebutuhan masing-masing. Yang kedua, perbedaan ideologi. Di sini, ideologi adalah salah satu landasan suatu negara yang merupakan visi atau cita-cita negara tersebut. Negara anggota ASEAN tentunya memiliki ideologi yang berbeda, akan tetapi perbedaan ini dapat meningkatkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, perbedaan teknologi. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, serta keterampilan setiap negara berbeda-beda. Maka dari itu, perbedaan teknologi sangat dibutuhkan. Dalam kerjasama, tentunya Indonesia ikut berperan. Salah satu peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang iptek yaitu yang pertama, mengadakan pertukaran pelajar. Biasanya dari Indonesia dikirim ke Malaysia atau sebaliknya. Nah, yang kedua, menyelenggarakan Olimpiade Matematika dan Sains. Ini biasanya ada kegiatan Olimpiade Matematika dan Sains di lingkup ASEAN. Dan yang terakhir, serta
membentuk jaringan universitas yang ada di negara ASEAN. Biasanya dalam bentuk pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu menuliskan informasi penting dalam teks eksplanasi yang ada di buku tematik tema 6D subtema 3 halaman 82 sampai 83. Silakan anak soleh dan soleha baca terlebih dahulu teks bacaan tersebut. Sebelum menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi, Mistia akan mengingatkan kembali tentang penyusunan bagian dalam teks eksplanasi. Yang pertama, kita mencari pernyataan umum. Ini berfungsi sebagai paragraf pembuka. Yang kedua, deretan penjelas. Ini merupakan bagian isi atau inti dalam teks eksplanasi. Yang terakhir, yaitu kesimpulan. Biasanya terdapat di akhir teks. Tugas anak soleh dan soleha yang pertama yaitu menuliskan bentuk kerjasama dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang iptek di buku paket tematik 6D halaman 80. Tugas yang kedua, mempresentasikan informasi penting yang ada di buku tematik 6D halaman 82 sampai 83 melalui voice note. Cukup sekian penjelasan dari Mistia. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.